Sukuna akhirnya kalah. Demikianlah gambaran besar dari chapter 268 Jujutsu Kaisen yang leaknya sudah disebar oleh Miyamura. Jika melihat isi chapter yang ada, Sukuna benar-benar tak berdaya dibuat oleh Yuji. Kekalahan sang raja kutukan ini juga tak lepas dari peran rekan-rekan Yuji yang begitu sigap mengorbankan dirinya untuk mengalahkan Sukuna. Nobara tentu saja turut berperan besar dalam memberikan kekalahan telak pada sang raja kutukan. Meski dia merupakan penyihir yang muncul paling belakangan, tetapi berkat teknik kutukannya, Sukuna tak mampu lagi membuka domainnya. Nah, kali ini saya akan membahas lengkap alur dari chapter 268 Jujutsu Kaisen yang kini akan menyisakan 3 chapter lagi. Kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Sebelum menjelaskan lebih jauh isi dari chapter 268, terlebih dahulu saya akan membahas sedikit chapter 267, di mana Nobara akhirnya benar-benar kembali setelah sekarat selama 50 hari lebih. Nobara bisa dibilang menjadi kunci kemenangan Yuji Itadori. Seperti yang kita tahu, jari terakhir Sukuna masih disimpan oleh Gojo. Yuta bisa mengcopy teknik kutukan Sukuna selama ini setelah ia memakan jari Yuji, yang dimana teknik kutukan Sukuna sendiri sudah terukir di dalam tubuh Yuji setelah menjadi wadah Sukuna. Perlu diketahui, syarat Yuta bisa mengcopy teknik kutukan penyihir lain ialah dengan memanfaatkan Rika yang memakan bagian tubuh dari penyihir lain. Namun semakin kuat teknik kutukan penyihir, maka Rika juga harus memakan bagian tubuh yang paling vital dari si penyihir tersebut. Itulah mengapa Gojo ragu memberikan Yuta satu jari terakhir Sukuna, mengingat 1 dari 20 jari tak akan bisa berdampak untuk menggunakan teknik copy. Apalagi, Yuta juga harus dibimbing dengan pemilik teknik kutukan yang ia copy jika ingin mengaktifkan tekniknya tersebut. Dan inilah yang menjadi alasan mengapa Yuji yang akhirnya memberikan jarinya untuk dimakan oleh Rika, karena teknik kutukan Sukuna sudah terukir di tubuh Yuji berkat dari penglihatan Six Eyes Gojo. Karena jari Yuji yang dimakan oleh Rika, efek damage teknik kutukan yang dikopi oleh Yuta tidak seganas dengan teknik asli dari Sukuna. Namun rencana ini bisa dibilang berhasil dan menjadi senjata pamungkas untuk mengalahkan Sukuna, karena pada akhirnya Nobara bangkit kembali. Bisa dibilang, Yuji memang tidak tahu kalau Nobara masih hidup, karena Sukuna juga pasti akan mengetahuinya, karena resonansi jiwa di antara mereka. Dan ketika jari terakhir Sukuna itu diperlihatkan setelah dijaga Utaime dan Gakuganji di suatu tempat yang dirahasiakan, Nobara akhirnya unjuk kekuatan. Banyak yang meragukan Nobara belum bisa bertarung mengingat dia baru sadar setelah 30 menit yang lalu. Namun kobaran semangatnya mengalahkan keraguan itu. Berkat teknik kutukan santetnya dan melalui sumpah pengikat, dia akhirnya bisa memberikan luka fatal pada Sukuna setelah menghantam jari terakhir yang selama ini disembunyikan oleh Gojo. Dan boom, Sukuna akhirnya tak jadi membuka domainnya setelah dihantam dari jarak jauh oleh Nobara. Momen ini langsung dimanfaatkan oleh Yuji. Meski dia dan Sukuna masih terlibat adu pukul, Yuji mampu memojokkan Sukuna dengan domain jiwa dan Divergent Fist-nya. Yuji akhirnya mengakhiri siklus kutukan yang tak pernah berakhir ini dengan sebuah Black Flash pemisah jiwa yang dilayangkan ke dada Sukuna, yang membuat Sukuna merasakan serangan kesakitan yang luar biasa. Dan momen ini menjadi akhir dari chapter 267. Selanjutnya, mari kita masuk ke chapter 268, di mana chapter ini diberi judul Conclusion alias kesimpulan. Di panel pertama, kita diperlihatkan percakapan antara jiwa Sukuna dan Megumi dari dalam tubuhnya. Sepertinya, berkat teknik kutukan Nobara dan hantaman pemisah jiwa Yuji, tekad Megumi untuk hidup kembali akhirnya bangkit. Sukuna sendiri mengancam betapa beraninya Megumi melakukan ini untuk tetap hidup, padahal dia sendiri yang sebelumnya membiarkan tubuhnya untuk dipakai Sukuna. Selain itu, Sukuna sempat membuat Megumi merasa bersalah dengan berkata kalau Megumi sudah menghabisi Sumiki dan menolak tawaran dari Yuji sebelumnya. Sukuna lalu menyuruh Megumi menyerah dengan mengatakan kalau Megumi kini sudah tak bisa menjalani hidup yang layak. Di sini terlihat, Sukuna memang tampak mengintimidasi Megumi dengan wujud iblisnya. Sukuna juga berkata kalau dia akan mengurus sisanya. Megumi pun membalasnya dengan berkata mengapa Sukuna saat ini begitu putus asa, padahal masih ada satu sisa jarinya yang tersisa. Namun sepertinya ini sudah nasib Sukuna. Jika jalan untuk menjadi objek kutukan sudah ditentukan sebelumnya, maka jika Sukuna dihancurkan oleh Yuji, Sukuna pastinya akan mati. Terlihat jiwa Sukuna semakin mengecil tatkala Megumi mengambil alih tubuhnya kembali. Jiwanya kini hanya seonggok bayangan.
Melihat Sukuna ketakutan akan kematian, Megumi pun akhirnya lega. Megumi melanjutkan kalau sejak awal, dia memang tidak berniat menjalani kehidupan yang layak. Namun Megumi menuturkan kalau ada begitu banyak orang selain Sukuna. Untuk itu, ia akan hidup untuk orang lain sekali lagi. Kembali ke realitas, ketika domain Yuji hancur, reinkarnasi tubuh Sukuna pun terpecah-pecah pada tubuh Megumi. Sukuna pun teriak histeris dalam siksaan, usai residu jiwanya terpisah dari tubuh Megumi. Dia sekali lagi ingin mengambil alih tubuh Megumi, tapi kini dia hanyalah seonggok entitas yang lemah. Yuji lalu mendatangi residu Sukuna dan menatapnya dengan tatapan tajam. Momen ini seakan mengingatkan kita ketika Mahito dikalahkan olehnya. Sepertinya momen ini menjawab kalau saat Mahito dikejar Yuji di sebuah hutan bersalju, Yuji kala itu memang mengaktifkan domain expansionnya. Nah, saat Yuji menatap Sukuna, Sukuna terlihat sangat ketakutan. Yuji kemudian bertanya tentang apa yang akan dilakukan Sukuna setelah ini. Pertanyaan ini mengacu pada permintaan Yuji sebelumnya, di mana dia akan menyelamatkan hidup Sukuna jika mengembalikan tubuh Megumi. Yuji lalu mengambil sisa-sisa Sukuna tersebut dan berkata, "Sukuna, kamu adalah saya." Yuji lalu mengucapkan sebuah kalimat yang berbunyi, tanpa disadari, membawa kutukan sejak lahir. Jenis monster apa yang akan terjadi tergantung pada keberuntungan, namun dia memiliki seorang kakek yang tentu saja menemaninya dan menuntunnya ke jalan yang benar. Yuji lalu mengajak Sukuna untuk mencoba kehidupan sekali lagi, bukan sebagai kutukan, tetapi hidup berdampingan dengan seseorang. Ya, Yuji seakan mengajak Sukuna untuk insaf. Bahkan jika tak ada yang ingin menerima Sukuna, kata Yuji, dia akan merelakan dirinya untuk hidup bersama Sukuna. Tentu perkataan Yuji ini membuat Sukuna kesal dan merasa terhina. Dan sekali lagi, Sukuna pun mengancam Yuji untuk tidak mengasihaninya. Sukuna lalu berkata kalau dia tetaplah kutukan. Dan bersamaan dengan perkataan itu, sisa-sisa tubuh Sukuna pun lenyap seketika. Di tempat lain, Uraume yang menyadari kekalahan Sukuna akhirnya mengatakan kalau semua ini telah berakhir. Seperti kita ketahui, Uraume saat itu sedang bertarung dengan Hakari Kinji. Dan sampai pada kekalahan Sukuna, pertarungan mereka belum menghasilkan pemenang. Uraume pun menghentikan pertarungannya. Hakari lalu meresponnya dengan bertanya apa yang akan dilakukan Uraume selanjutnya. Uraume berkata satu-satunya alasan mengapa Sukuna bisa kalah dikarenakan dia hidup dengan menggunakan sebuah wadah. Uraume mengelak kalau Sukuna kalah karena Yuji dan kawan-kawannya yang kuat. Uraume menambahkan kalau Hakari dan lainnya hanyalah beruntung karena dilahirkan 1000 tahun setelah masa prime Sukuna. Hakari membalas kalau menurutnya keberuntungan itulah yang merupakan pujian dari Uraume. Setelah berkata begitu, Uraume lalu melakukan bunuh diri. Dan saat melakukannya, Uraume memperlihatkan wajah dengan sedikit ketus dan berkata kalau omongannya memang benar. Beberapa hari pasca Sukuna mungkat, Megumi pun bangkit setelah tertidur di sebuah ruangan yang sepertinya berada di sekolah Jujutsu. Yuji mencoba memberinya kejutan dengan memunculkan Nobara dari kotak kardus, mirip yang dilakukan Gojo padanya usai dia bertarung dengan Mahito. Usaha Yuji ini sama sekali tak membuat Megumi terkejut, mengingat dia sudah tahu Nobara hidup kembali saat Sukuna masih menjadikannya sebagai wadah. Pertemuan trio ini akhirnya benar-benar terjadi. Yuji mengaku sedikit terharu dengan mengeluarkan air mata ketika mengetahui beberapa rekannya masih hidup. Yuji lalu memberikan surat kepada Nobara dan Megumi yang ditulis oleh Gojo. Surat ini berisi informasi penting untuk Megumi dan Nobara. Saat Nobara membacanya, dia langsung merobek surat itu karena ternyata surat itu berisi pesan tentang keberadaan ibunya yang masih hidup. Menurut Nobara, surat ini sangat tidak penting, mengingat dia sama sekali tak ingin mencari ibunya. Sementara isi surat Gojo untuk Megumi ialah mengenai pengakuannya yang telah membunuh ayah Megumi yang tak lain adalah Toji Fushiguro. Megumi malah tertawa membaca surat itu, yang membuat Yuji dan Nobara malah terkejut setelah membacanya karena menurut mereka, informasi itu sama sekali tak lucu. Megumi tertawa karena sepertinya dia sudah tahu kalau ayahnya dibunuh oleh Gojo, mengingat kini dia sudah menjadi ketua klan Zenin. Dalam surat Gojo, Gojo juga meminta maaf dengan gaya khasnya. Nah, di sini terlihat wajah Megumi kini memiliki luka di kedua matanya yang menandakan kalau dia sudah menjadi wadah dari Sukuna. Nobara kemudian bangkit dan mengajak Megumi dan Yuji untuk menemui Maki dan kawan-kawan. Megumi merasa kalau dia harus berterima kasih pada semuanya. Namun Nobara mengatakan kalau pertemuan ini bukan untuk membahas pertarungan, melainkan untuk membahas nasib Yuta Okkotsu ke depannya. Panel kemudian memperlihatkan bagaimana Kusakabe kini membimbing Kasumi Miwa dan Momo. Ada juga Maki yang memperlihatkan ekspresi tegang, Inumaki dan Panda yang menemaninya. Sepertinya
keadaan Yuta memang sangat memprihatinkan. Yuji, Megumi, dan Nobara kemudian memasuki ruangan rahasia yang tentu saja mereka sedang menuju ke tempat Yuta Okkotsu. Panel ini menjadi panel akhir dari chapter 268. Kini, tinggal tersisa 3 chapter lagi untuk mengakhiri manga karangan Gege Akutami ini. Tentu masih banyak fans yang belum puas akan manga Jujutsu Kaisen yang tinggal menyisakan 3 chapter lagi. Sebagian beranggapan, ending manga ini kemungkinan akan berakhir menggantung, atau kemungkinan juga masih bagian awal dari serial Jujutsu Kaisen ke depannya. Hal yang sama juga pernah dialami Chainsaw Man, yang dimana setelah kematian Makima, Tatsuki Fujimoto akhirnya melanjutkannya dengan kemunculan tokoh baru seperti War Devil. Saya sendiri merasa kematian Sukuna saat ini sudah betul. Namun ada banyak backstory dari Raja Kutukan ini yang belum terungkap, yang tentu saja akan menjadi plot hole jika manganya dipaksakan berhenti. Tapi sebelum membahasnya lebih jauh, saya lebih dulu akan membahas kekalahan Sukuna. Akhirnya, setelah 50 chapter lebih bertarung, Sukuna tumbang dengan cara yang sebenarnya sangat nista bagi dirinya. Ya, bisa dibilang, Sukuna kalah berkat domain jiwa dari Yuji, dan tentu saja pencerahan yang dilakukan oleh Yuji Itadori. Kekalahan ini sama sekali di luar nalar, mengingat jika mengacu pada aksi-aksi Sukuna sebelumnya, mustahil ia sangat sulit dikalahkan. Selama 50 chapter lebih, Sukuna sudah berhasil mengalahkan penyihir-penyihir terkuat mulai dari Ryu Ishiguro, Yorozu, Gojo Satoru, Kashimo, Yuji, dan rekan-rekannya, sampai mengakibatkan kematian pada Choso, Higuruma, serta sekaratnya Angel, Maki, Ino, Kusakabe, Larue, Miguel, Yuta, dan Aoi Todo. Namun berkat pertarungan ini jugalah MC utama kita bisa berkembang dengan sangat pesat setelah ia mampu membangkitkan teknik kutukan sampai domain expansionnya. Hanya dengan bertarung melawan Sukuna, Yuji bisa mengeluarkan Black Flash 8-9 kali, yang membuatnya menjadi penyihir terbanyak mengaktifkan teknik ini. Mau tidak mau, Sukuna terpaksa mengakui dirinya. Padahal sebelumnya, Sukuna sama sekali tak mengakui kehebatan dari Yuji sebagai penyihir terkuat. Bahkan untuk memanggil namanya pun, Sukuna enggan melakukannya, saking ia melihat Yuji sebagai penyihir pemula. Barulah ketika Sukuna mokat, dia akhirnya memanggil nama Yuji Itadori, yang tentu saja menandakan kalau dia secara tidak langsung mengakui kehebatannya. Selain itu, Yuji akhirnya bisa mengalahkan Sukuna setelah dibantu Megumi dan Nobara Kugisaki. Ini juga menandakan kalau trio terkuat di SMA Jujutsu kini dipegang oleh siswa baru ini. Bayangkan, Yuji berkali-kali tandem dengan penyihir lain macam Maki, Yuta, Todo sampai Angel dan Choso, tapi dia tidak bisa mengalahkan Sukuna. Nah, yang menjadi pertanyaan kini, bagaimana dengan nasib Yuta Okkotsu? Sebagaimana kita ketahui, Yuta saat kematian Sukuna masih dalam mode Gojo Satoru setelah meniru teknik kutukan Kenjaku. Tapi hingga di chapter akhir ini, semuanya masih meragukan nasibnya. Tentu saja ada hal besar yang terjadi padanya. Jawabannya kini mengerucut kepada 2 kemungkinan. Yang pertama, Yuta bisa selamat dan kembali ke tubuh aslinya tepat waktu setelah diselamatkan oleh Ui Ui. Dan yang kedua, Rika kemungkinan besar dibajak oleh Kenjaku yang seperti kita ketahui masih simpang siur perihal kematiannya. Atau jangan-jangan Yuta malah terjebak di tubuh Gojo selamanya. Saya rasa opsi ini masih sangat meragukan. Namun bagaimana menurut kalian? Jangan lupa isi di kolom komentar. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya admin Ruang Sensei, pamit undur diri.